Kisah ini disebut dengan Baku Tembak North Hollywood 1997. North Hollywood, February 1997. This is the case that would change the rules forever. Geng, pembahasan hari ini menurut gue cukup menarik, terutama untuk kalian yang suka menonton film-film action yang terkhususnya film-film perampokan. Nah, biasanya film-film Amerika atau film barat gitu ya, itu membuat aksi-aksi di dalam film tersebut terlihat nyata. Dan kalian tahu apa? Ternyata setiap aksi yang ada di dalam film buatan Amerika atau Hollywood itu terinspirasi dari kisah nyata. Dan kisah ini pernah terjadi di Amerika, yang mana disebut dengan era keemasan dari para perampok yang hidup di Amerika. Kisah ini disebut dengan Baku Tembak North Hollywood 1997. North Hollywood, February 1997. This is the case that would change the rules forever. Nah, nanti kita bakal membahas secara lengkap kisahnya, yang mana di sini kalian bakal kaget. Ternyata dulu pernah terjadi aksi perampokan besar-besaran terhadap bank-bank di Amerika yang berubah menjadi perang melawan polisi. Yang dimana di saat itu polisinya sampai 400 orang, perampoknya cuma 2, tapi polisinya bisa kalah. Polisinya ternyata hanya memakai pistol kecil, sementara para perampoknya memakai senjata laras panjang. Dan semenjak itu, peraturan tentang persenjataan kepolisian Amerika berubah total, karena polisi bisa kalah dengan jumlah besar 400 orang melawan 2 orang yang menggunakan senjata laras panjang. Mereka kalah. Makanya sampai saat sekarang ini polisi Amerika menggunakan senjata laras panjang. Gimana kisahnya? Sekarang kita bakal bahas. Langsung aja. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, Idul Fitri sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Buat kalian yang belum punya baju gamis, gue mau ngenalin produk dari Tobe Studio. Brand yang menghadirkan gamis dengan desain modern, minimalis, dan berkelas. Dibuat dari bahan yang lembut, ringan, dan juga adem. Cocok untuk ibadah atau menghadiri acara-acara tertentu, bahkan juga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Setiap detailnya diperhatikan dengan baik dan juga rapi, mulai dari jahitan yang presisi, desain yang clean, dan juga pilihan warna yang timeless. Buat kalian yang mau punya gamis dari Tobe Studio, linknya udah gue terahkan di bawah. Kalau kalian nonton dari laptop, link belanjanya ada di sini. Kalau kalian nonton pakai HP, link belanjanya ada di sini. Dan kalau nontonnya landscape, linknya ada di sebelah sini. Kalau kalian nonton dari TV, kalian bisa scan barcode ini dari handphone kalian. Langsung aja nih, kita masuk ke dalam pembahasan soal kronologi dari kisah ini. Jadi geng, ketika kita membicarakan sejarah perampokan bank di Amerika Serikat, ingatan banyak orang biasanya langsung melompat ke era 1930-an. Seperti yang gue katakan sebelumnya, kejadian ini persis seperti apa yang kalian lihat di film-film Amerika. Karena banyak film-film perampokan di Amerika itu, film-film actionnya, itu terinspirasi dari kisah ini geng. Karena ini memang kisah nyata. Jadi di masa itu, ada nama-nama legendaris seperti John Dillinger, terus ada Babyface Nielsen, terus ada Pretty Boy Floyd, dan juga pasangan ikonik yaitu Bonnie and Clyde. Di masa itu, perampokan bersenjata seolah menjadi fenomena nasional. Krisis ekonomi besar atau Great Depression itu mengguncang Amerika, membuat orang-orang di saat itu kebingungan, kehilangan pekerjaan dan harapan. Di dalam situasi yang terdesak kayak gini, sebagai pilihan yang paling cepat untuk bisa mendapatkan uang adalah dengan cara merampok, yaitu merampok bank. Nah, yang mana akibatnya angka kejahatan melonjak drastis hingga di masa itu kemudian dikenal sebagai zaman keemasan perampokan bank. Yang dengan artian berarti di masa itu tuh adalah zaman dimana perampokan bank di Amerika jadi tren gitu. Semua orang bangga, semua orang ingin menjadi seorang perampok bank. Kebayang tuh geng. Tapi di masa tersebut nggak berlangsung lama. Setelah dekade 1930-an berakhir, pemerintah Amerika di saat itu memperketat pengawasan dan penegakan hukum. Perlahan-lahan tingkat perampokan menurun dan publik mulai menganggap kisah perampok bank cumalah bagian dari sejarah lama. Dan mereka udah menganggap kalau Amerika tuh udah aman. Tapi di saat itu tiba-tiba nih setelah tenang,
dengan kondisi Amerika setelah terbebas dari yang namanya masa perampokan atau era emas perampokan. Sekarang masuklah ke tahun 1960-an. Gelombang baru, era perampokan tiba-tiba kembali meledak. Antara tahun 1965 sampai dengan 1975, jumlah kasus melonjak dari sekitar 850 kasus menjadi hampir 3.500 kasus per tahun. Dan tren ini terus menanjak sepanjang tahun 1970-an sampai dengan 1980-an yang mencapai 5.500 kasus pada tahun 1985. Lonjakan terparahnya terjadi pada dekade 1990-an, yang mana pada tahun 1990 tercatat hampir 7.900 perampokan yang terjadi, dan setahun kemudian jumlahnya tiba-tiba memecahkan rekor sampai 9.388 kasus. Kebayang gak tuh geng? Sebanyak itu kasusnya. Dan fenomena ini diperparah sampai Los Angeles dijuluki sebagai ibu kota perampokan bank nasional. Kacau. Julukan ini ya memang terdengar miris banget ya untuk sebuah kota yang dikenal sebagai destinasi wisata dan pusat hiburan dunia di saat itu. Dan fakta di balik julukan tersebut cukup mencengangkan dan cukup membuat kaget. Jadi di saat itu dari lebih dari 9.300 perampokan bank di seluruh Amerika pada tahun 1991, sekitar seperempatnya terjadi cuma di wilayah Los Angeles County doang. Pada tahun 1992, jumlahnya tiba-tiba melonjak lagi menjadi 2.641 perampokan. Yang artinya rata-rata ada 7 bank yang dirampok setiap hari, geng. 7 bank, geng. Sehari 7 bank. Dan per 1 jam kerja itu ada aja yang dirampok. Nah, fenomena ini bisa dikatakan ini menjadi inspirasi dunia film seperti yang gue katakan sebelumnya. Jadi pada dekade 1980-an sampai 1990-an, Hollywood itu rame-rame menampilkan kisah perampokan bank yang berlatar belakang kejadian di California Selatan, mulai dari Point Break tahun 1991 sampai dengan Heat tahun 1995 yang dianggap sebagai film perampokan terbaik sepanjang masa. Nah, jadi kenapa bisa film itu bagus banget padahal dibuat tahun 1991 sampai dengan 1995? Yaitu semua dikarenakan film tersebut berkisah dari latar belakang kisah nyata. Para pelaku perampokan di saat itu makin nekat, geng. Mereka juga brutal. Mereka datang membawa senjata berat, menggunakan rompi anti peluru bahkan, dan beroperasi seolah-olah sedang menghadapi perang sungguhan. Padahal mereka lagi ngerampok. Dan salah satu peristiwa penting yang menandai perubahan era itu terjadi pada tanggal 5 September 1991. Nah, di saat itu ada 2 anggota kelompok West Hill Bandit. Salah satu peristiwa penting yang menandai perubahan era di saat itu terjadi pada tanggal 5 September 1991, geng. Jadi di saat itu ya, ada 2 kelompok West Hill Bandit, yang mana kelompok ini adalah kelompok perampok yang merampok di cabang Wells Fargo di kawasan Tarzana, Los Angeles. Di saat itu mereka menggunakan topeng, terus membawa senjata berat lengkap. Tapi mereka ini memperlakukan para sandranya dengan sopan, geng. Jadi mereka nggak membuat orang-orang yang mereka sandra itu jadi kesakitan gitu. Cuman para sandranya tetap takut. Di saat itu, yang mereka tekan hanyalah para pegawai dari bank tersebut. Dan di saat itu, nasabah serta pegawai dikumpulkan di dalam salah satu tempat, dan ini merupakan salah satu perampokan yang cukup santai. Karena memang salah satu perampoknya bahkan ngomong kepada orang yang mereka sandra untuk santai aja, nikmati pertunjukannya katanya. Di dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka di saat itu sudah berhasil mengumpulkan apa yang mereka rampok. Akhirnya mereka meninggalkan lokasi dengan membawa uang sejumlah $437.000, yang mana ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dicuri dalam satu perampokan di Los Angeles, geng, di masa itu. Dan mirisnya, angka tersebut sempat diumumkan ke publik oleh salah satu pegawai bank, sehingga ya surat kabar atau media-media jadi tahu kalau mereka dirampok dengan jumlah uang sebegitu besar. Mereka pikir dengan mereka menyebarluaskan berita itu bakal menjadi menggemparkan masyarakat, terus membuat masyarakat lebih aware, atau justru hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah yang lebih ketat lagi. Tanpa mereka sadari, justru hal ini memicu lebih banyak penjahat lagi yang jadi tergoda karena mereka tahu ternyata hasil dari merampok besar banget. Ditambah dengan kondisi di saat itu semuanya pada nggak tahu harus kerja apa. Salah satu orang yang nganggur tapi juga ingin menjadi penjahat dan tertarik mendengar jumlah uang sebesar $437.000 tersebut adalah seseorang yang bernama Robert Seldon Brown, yang mana dia ini dikenal dengan julukan Casper dari anggota geng Grip. Melihat potensi besar
besar ini, nah dia mulai membuat jaringan perampokannya sendiri. Di dalam hitungan minggu, Casper ini mengirim puluhan remaja bersenjata untuk menyerbu bank-bank dari seluruh kota. Jadi anak buahnya di saat itu dikirim oleh dia, dan anak buahnya ini kalian bisa bayangkan kebanyakan adalah anak-anak masih di bawah umur, yaitu berusia 13 tahun. Dia ini beda sama West Hill Bandit yang cukup profesional. Kelompok ini bertindak suka-suka gitu. Ya tujuannya emang pengen dapat duit aja. Mereka nggak terkonsep, nggak mapping dulu. Dan mereka masuk dengan cara melepaskan tembakan senjata ke plafon. Dan bahkan di saat itu mereka memukuli teller-teller bank dan sampai menyakiti para nasabah. Nah, sampai-sampai perhiasan di tubuh nasabah, di badan nasabah itu diambil oleh mereka. Nah, jadi mereka ini nggak paham dengan langkah-langkah yang baik supaya mereka bisa mendapatkan uang banyak. Mereka malah bertindak brutal. Kekerasan mereka membuat FBI menjuluki mereka sebagai baby bandit. Dan di saat itu para baby bandit ini banyak yang ditangkap. Tapi anehnya si Casper, si ketuanya itu nggak pernah tertangkap. Dan dia nggak pernah kekurangan anggota. Dia ada terus anggota buat dia rekrut. Dia selalu merekrut anggota baru setiap kali kelompok-kelompok kecilnya itu ketangkap. Di dalam waktu singkat, dia bahkan berhasil mengendalikan lebih dari 175 perampokan bank. Kebayang tuh, satu orang loh otaknya yang bisa mengendalikan anak-anak kecil tadi untuk merampok 175 bank. Menjadikan dia dalang dibalik salah satu rekor kejahatan terbesar dalam sejarah Amerika tanpa pernah turun tangan sendiri, alias ngontrol dari belakang, kerja remote gitu. Jadi bisa dikatakan Casper ini adalah orang yang bertanggung jawab dari terbentuknya julukan Los Angeles kota perampokan bank tahun 1990-an. Jadi sebagian besar kejadian tersebut dilatar belakangi oleh kelompoknya dia. Meski akhirnya Casper ini pada ujung-ujungnya ketangkep juga, jejak yang dia tinggalkan gak langsung hilang di saat itu. Gaya perampokannya dia yang agresif, pakai senjata yang mengerikan, itu ternyata menjadi inspirasi bagi penjahat lain. Dan juga kelompok-kelompoknya dia yang belum tertangkap yang akhirnya bergerak dengan sendirinya. Ada dua nama yang mengguncang dunia lewat tragedi baku tembak di North Hollywood ini, yaitu Larry Philip Jr. dan Emil Materanu. Ceritanya, pada pertengahan dekade 1990-an itu menjadi masa di mana Los Angeles akhirnya bisa sedikit tenang. Yang mana aksi-aksi perampokan bersenjata yang sebelumnya sempat mengguncang kota tersebut perlahan-lahan tuh mulai berkurang gitu geng. Dari angka yang cukup besar yaitu 2.641 kasus pada tahun 1992, lalu tiba-tiba jumlahnya turun drastis menjadi 749 kasus di tahun berikutnya. Penurunan ini ya karena salah satu otak perampokan paling agresif yaitu si Casper udah ketangkep. Dan polisi mengira masa-masa kelam ini ya bakal berakhir karena Caspernya udah ketangkep. Tapi ternyata semua itu nggak benar. 3 tahun kemudian pada tahun 1996 tiba-tiba muncul perampok baru yang merubah sejarah Los Angeles di saat itu. Yaitu nama yang gue sebutkan sebelumnya, Larry Philip Jr. dan Emil Materanu. Siapa sebenarnya mereka ini? Coba kita bahas nih latar belakang tentang Larry Philip Jr. dan juga Emil Materanu ini. Kita bahas. Jadi geng, Larry Philip Jr. itu lahir di Los Angeles pada 20 September 1970 dari keluarga berdarah Meksiko dan Italia. Dari keturunannya aja udah serem banget ya. Meksiko yang terkenal dengan para kartelnya dan Italia dengan mafiosonya. Jadi jiwa gangsternya itu udah besar banget di dalam darahnya dia. Nah, masa kecilnya dia jauh dari kata bahagia, geng. Ayahnya itu sering sekali bolak-balik keluar masuk penjara dan hal itulah yang membuat si Larry ini menanamkan kebencian mendalam kepada polisi sedari dia kecil. Kebencian dia terhadap polisi itu bermula ketika FBI datang menangkap ayahnya di hari ulang tahun dia yang ke-6. Jadi umur 6 tahun dia udah ngelihat ayahnya ditangkap polisi dan dia benci banget sama polisi. Dan pada akhirnya karena terlalu banyak masalah yang berurusan dengan polisi, orang tuanya bercerai. Akhirnya Larry ini tinggal bersama ibunya aja. Meskipun hubungan dia dengan ayahnya tetap terjalin dari jarak jauh, tapi ayahnya ini sering sekali mengajak Larry ke lapangan tembak, tempat dimana ketertarikan Larry terhadap senjata api mulai tumbuh tuh. Yang mana di usia 13 tahun, dia memilih untuk putus sekolah karena dia cinta banget sama dunia kekerasan. Dia di saat itu pengen cepet kaya, geng. Dia nggak peduli caranya mau haram halal. Menurut dia,
semuanya harus dia lakukan dengan kekerasan supaya cepat kaya. Ada salah satu saudara tirinya dia mengatakan kalau Larry ini cuma memiliki 2 obsesi aja, uang dan kekuasaan. Dan dia mengagumi penipu serta pelaku kejahatan kerah putih yang bisa dikatakan tuh hidupnya mewah dan menganggap pekerjaan jujur atau pekerjaan baik itu cuma buang-buang tenaga aja, buang-buang waktu. Padahal kalau melakukan bisnis hitam, tindakan kekerasan kriminal itu lebih cepat kaya dan ya lebih indah hidupnya. Itu yang dia pahami. Di saat itu, pada 2 September tahun 1989, disitulah pertama kali Larry mencatat aksi kriminal pertamanya dia. Dia sempat mencuri pakaian yang nilainya $400. Dia di saat itu ketangkap dan dia hanya dipenjara selama 3 hari. Karena mungkin dia ya cuma mencuri benda murah dan mungkin umurnya juga belum cukup gitu. Dan peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan kriminalnya dia. Karena dia menganggap ya cuma 3 hari kok di penjara. Ternyata gampang aja gitu melewati semua itu. Di saat itulah Larry mulai terlibat di dalam berbagai penipuan properti. Meningkat aksi penipuannya dia. Dia benar-benar gak jerah. Dia semakin yakin kalau hukum cumalah penghalang untuk orang-orang yang cerdik atau orang-orang yang cerdas seperti dia yang ingin cepat kaya. Di saat itu dia sering sekali jalan-jalan melihat-lihat rumah mewah di Los Angeles sambil berdoa di dalam hati dan juga mengatakan kepada saudara tirinya, dia bilang, suatu hari rumah ini bakal jadi punya aku loh. Nah di saat itu dia sudah sangat yakin bahwa suatu hari nanti dia bakal kaya raya. Nah buat dia bekerja layaknya orang-orang sampai hari pensiun itu adalah sebuah kegagalan. Dan dia benar-benar memikirkan cara yang instan supaya bisa cepat kaya. Nah selain dunia kejahatan, Larry ini juga tertarik dengan dunia fitness. Dia pengen menjadi binaraga gitu dengan badan yang bagus gitu. Di saat itu dia mengidolakan Arnold Schwarzenegger. Sehingga dia memilih untuk berlatih di saat itu di Gold Gym yang ada di Venice Beach dan bermimpi ingin menjadi seorang juara. Tapi sayangnya bakat fisiknya terbatas dan cita-citanya itu gak pernah terwujud, geng. Tapi justru di tempat itulah takdir mempertemukan dia dengan orang yang bakal menjadi mitra sekaligus ya temannya dia di dalam aksi paling brutal yang pernah dia lakukan di Amerika, yaitu si Emil Materano. Nah sekarang kita bahas nih, siapa ini Emil Materano? Nah jadi Emil Materano ini ya lahir di Timisoara, Rumania pada tanggal 19 Juli tahun 1966. Dia datang ke Amerika dengan keluarganya pada pertengahan tahun 1970-an dan memilih untuk menetap di Los Angeles. Masa kecilnya itu susah, geng. Tubuhnya gendut dan logat Rumanianya cukup kental yang membuat dia sering diejek oleh teman-teman sekolah. Yang akibatnya Emil lebih memilih untuk menyendiri dan menghabiskan waktu di depan komputer. Dia di saat itu mulai tertarik dengan dunia teknologi dan mulai melihat-lihat senjata api. Nah, di saat itu keluarganya juga harus menghadapi konflik yang mana pertengkaran orang tuanya berujung pada perceraian juga dan meninggalkan dendam emosional yang cukup dalam di diri Emil. Tapi di balik itu semua, Emil ini adalah anak yang cerdas, geng. Dia prestasinya bagus gitu. Yang mana pada saat itu, dia pun memilih untuk menempuh pendidikan di bidang teknik elektronik dan lulus pada tahun 1987. Di saat itu juga, dia bahkan sempat membuka usaha IT kecil. Tapi, tekanan hidup serta amarah yang terpendam membuat dia sering jadi emosi dan tidak terkendali lah emosionalnya. Ada satu insiden yang pernah dia alami, yaitu dia sempat melempar gergaji mesin yang menyala ke arah wajah tetangganya. Ini semua gara-gara permasalahan sepele sebenarnya. Jadi tetangganya itu punya anjing, terus anjing itu masuk ke halaman dia dan akhirnya mereka bertengkar gitu. Sampai akhirnya gergaji mesin itu dia lempar ke wajah tetangganya. Terus geng, karena dia emosional banget dan untuk meredam stresnya, Emil ini pun memilih untuk berolahraga. Dan di saat itu, dari badannya yang gendut, dia berhasil menurunkan berat badan yang lebih dari 100 pon beratnya. Nah di saat itulah, dia akhirnya bertemu dengan Larry Philip Jr., partner yang bakal menjadi teman perampokannya dia yang cukup kejam. Di saat itu mereka punya pemikiran dan visi misi yang sama, sehingga mereka pun langsung akrab, geng. Mereka sama-sama menyukai binaraga dan juga senjata api. Di saat itu mereka sama-sama sengklek, pengen hidup di luar hukum, gak mau ada aturan. Tapi hubungan ini ternyata gak seimbang. Di saat itu Larry ini menjadi orang yang cukup dominan, sementara Emil cenderung nurut-nurut aja. Nah saudara tiri Larry bahkan pernah mengatakan kalau Larry punya kemampuan menghancurkan mental seseorang dan membentuknya kembali supaya orang itu bisa tunduk ke dia. Nah namun pertemanan mereka berawal sebagai pertemanan yang normal di saat itu. Emil hidupnya biasa-biasa aja. Dia sempat pulang ke rumah, terus jemput neneknya dan dibawa ke Amerika. Dan
dan dia juga sempat menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan Larry itu tinggal bersama pacarnya yang merupakan perempuan keturunan Spanyol. Tapi di balik kehidupan yang terlihat normal aja itu, ternyata mereka sedang membuat sesuatu yang gila banget. Persahabatan mereka perlahan berubah menjadi aliansi yang sangat berbahaya, yang mana pada tanggal 28 Februari 1997, mereka berdua ingin membuat Los Angeles menjadi kota dengan cerita yang paling mengerikan dalam sejarah. Berawal dari tanggal 23 Oktober 1993 di daerah Glendale, wilayah Los Angeles County, tiba-tiba saat itu ada sebuah mobil Ford yang baru aja keluar dari SPBU itu melaju dengan sangat cepat. Di saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah Larry Philip Jr. dengan si Emil temannya. Kecepatan mereka cukup menarik perhatian. Di saat itu ada seorang petugas patroli yang sedang berkeliling namanya Sersan Ian Grimes. Di saat itu Sersan Ian Grimes ini agak aneh melihat gerak-gerik dari mobil tersebut. Ini ada yang gak beres. Nah akhirnya dia mengikuti mobil tersebut. Dan ternyata bener aja geng. Ketika mobil itu diminta berhenti, si Sersan Grimes ini awalnya cuma bermaksud ingin memeriksa. Tapi sikap dua orang di dalam itu, yaitu Emil dan juga Larry, itu menimbulkan kecurigaan. Larry tampak gak mau ngomong. Dia diem aja, sementara Emil memberikan jawaban yang ya kayak bertele-tele bohong gitu. Dia sempat bilang, mobil ini punya nyokapnya temen gue nih yang lagi nyetir, punya nyokapnya Larry. Padahal mobil tersebut adalah kendaraan sewaan dari bandara. Sersan Grimes yang udah punya pengalaman menghadapi orang-orang kayak gini tahu ada yang gak beres dari dua orang ini. Dia meminta keduanya keluar. Pertama diminta Larry dulu keluar dari mobil, dan di saat itu juga setelah Larry keluar dilakukanlah pemeriksaan. Nah ternyata kecurigaannya terbukti benar. Di saat itu si Sersan ini menemukan adanya senjata api. Sontak dia manggil bantuan tuh, manggil teman-temannya polisi yang lain. Dan di saat itu dia mencoba membuka bagasi mobil. Dan mereka kaget bukan main dengan apa yang mereka lihat di bagasi. Ada senapan serbu, ada senapan mesin, ada rompi anti peluru, bahkan sampai bom. Nah ini bukan perlengkapan biasa, ini adalah senjata untuk perang. Dan dua orang ini langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di saat itulah mereka dituduh sebagai dua perampok yang paling berbahaya. Nah, mereka menjalani hukuman awalnya di penjara 100 hari dulu. Dan setelah itu, entah gimana ceritanya, tiba-tiba mereka dibebasin. Nah, tapi senjata mereka ditahan oleh polisi. Yang tanpa polisi sadari, sebenarnya mereka masih punya stok senjata yang lebih banyak. Dan yang lebih mengerikan, ternyata setelah ditangkap atas kepemilikan senjata tersebut, dan diduga senjata itu akan digunakan untuk merampok, mereka ini gak jera sedikit pun. Begitu mereka bebas, mereka justru semakin yakin kalau sudah waktunya untuk bertindak lebih mengerikan lagi. Nah ini akibatnya ya, kalau seorang penjahat diberikan kesempatan, bukannya dihukum sampai bertobat gitu. Pada tanggal 14 Juni tahun 1995, tepat di siang bolong di kawasan Wilshire Boulevard, Los Angeles, tiba-tiba ada sebuah mobil lapis baja berhenti untuk mengantar uang tunai. Jadi mobil pengangkut uang milik bank gitu. Nah di saat itulah Larry dan Emil menyerang mobil tersebut dengan memakai topeng dan senjata otomatis yang mereka bawa. Di saat itu mereka benar-benar brutal. Mereka membawa senjata anti baja yang pelurunya itu bisa menembus lapisan baja di kendaraan tersebut. Nah, tembakan mereka menembus bodi baja dan menewaskan salah satu petugas yang bernama Herman Cook. Nah, Herman Cook ini sedihnya dia adalah seorang suami atau ayah yang sudah cukup tua, berusia 51 tahun. Di saat itu, perampokan mereka berjalan lancar. Dari aksi yang mengerikan tersebut, mereka berhasil membawa uang sekitar $122,500. Jadi kecil banget. Terus setelah itu aksi perampokan mereka berhasil dan mereka nggak tertangkap. Setelah 9 bulan berselang, tanggal 27 Maret tahun 1996, di saat itu mereka kembali melakukan aksinya. Lagi-lagi yang mereka targetkan adalah mobil lapis baja yang membawa uang lagi. Dan di saat itu mereka menggunakan mobil van. Nah salah satu petugas dari mobil lapis baja itu ditembak oleh mereka setelah menghindari kejar-kejaran dari Larry dan juga Emil. Aksi ini pun akhirnya gagal. Di saat itu, Larry dan Emil memilih untuk kabur. Tapi sebelum memutuskan untuk menghilang, mereka sempat membakar mobil van yang mereka bawa. Nah, taktik mereka ini ternyata terinspirasi dari film, yaitu film hit tahun 1995 yang di saat itu baru aja dirilis, geng, baru keluar.
Nah, nggak lama setelah gagal dalam aksi tersebut, di saat itulah mereka mencoba untuk mencari target yang lebih wah lagi, yang lebih menantang. Nah, tibalah pada tanggal 2 Mei 1996, pada pagi hari sebelum jam 10 pagi, mereka memasuki sebuah bank, yaitu Bank of America cabang Venus. Nah, jadi mereka benar-benar menaikkan target mereka. Di saat itu mereka membawa senapan otomatis dan menembakkan peluru mereka ke langit-langit yang membuat ada 30 orang di dalam bank tersebut berteriak ketakutan. Di saat itu banyak anak kecil. Anak kecil ini pada nangis-nangis saking takutnya. Ternyata hal itu tidak membuat mereka hiba. Yang ada mereka malah makin marah. Dan mereka mengancam bakal menghabisi siapapun yang gak diam di saat itu. Barulah mereka melakukan aksi mereka. Mereka membawa uang yang hasil diambil dari berangkas dengan jumlah 755.000 USD. Jadi benar-benar jumlah yang sangat menggiurkan. Terus ternyata mereka nggak puas dengan jumlah uang yang sangat besar tersebut. Cuma berselang beberapa minggu kemudian, yaitu tanggal 31 Mei 1996, mereka ngerampok lagi. Mereka menyerang Bank of America di cabang lain. Kali ini kejadiannya nggak jauh dari lokasi tempat mereka sebelumnya menghabisi nyawa dari supir mobil lapis baja, yaitu Herman Koch. Nah, aksi mereka sama brutalnya dan cepatnya. 2 orang teller bank itu luka-luka dan kedua perampok ini berhasil mendapatkan uang yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu $800.000. Dalam waktu kurang dari 1 bulan aja mereka udah mendapatkan 1,5 juta. Nah, tapi walaupun jumlah itu cukup besar, nah kali ini mereka harus menghadapi kesialan. Ternyata di saat itu, kamera pengawas di bank berhasil merekam seluruh aksi mereka. Dari rekaman itu, FBI melihat 2 orang pria bertubuh besar berpakaian gelap berjalan dengan tenang sembari membawa senjata laras panjang. Mereka benar-benar tenang dan gak gugup sama sekali. Yang membuat penyelidikan lebih heran lagi adalah durasi aksinya. Cuma terjadi 6 menit pada perampokan pertama, 8 menit pada perampokan kedua. Waktu yang terlalu lama untuk aksi yang biasanya cuma berlangsung 2 menit selesai gitu. Nah, buat FBI kesimpulannya sangat jelas. Larry dan Emil bukan sekedar perampok biasa. Mereka seolah menantang sistem, menunggu datangnya aparat, menunggu datangnya orang-orang yang akan menangkap mereka. Mereka nggak takut sama sekali. Nah, jadi bisa dikatakan uang bukan satu-satunya tujuan utama mereka. Yang mereka cari adalah lawan, aksi tembak-tembakan yang bisa dihadapi oleh mereka. Terus keinginan mereka ini akhirnya menemui waktunya. Gak lama setelah mereka merampok, mereka di saat itu harus menghadapi 400 polisi bersenjata lengkap di dalam peristiwa yang merubah sejarah dunia kepolisian modern Amerika. Bayangin tuh, 2 orang lawan 400 orang. Di pagi itu itu dingin banget. Langit lagi bersih membiru lah di saat itu. Musimnya lagi musim dingin. Dan di saat itulah tiba-tiba terjadilah sebuah pertempuran yang mengerikan banget. Di saat itu di daerah Lauren Canyon Boulevard, Larry dan Emil itu menuju ke salah satu cabang Bank of America lagi. Yang mana di saat itu mereka kembali, tapi mereka bukan cuma ingin merampok doang. Namun mereka itu benar-benar pengen nantang maut lah. Mereka di dalam mobil udah mempersiapkan senjata berat hasil modifikasi ilegal alias senjata rakitan. Ada senapan serbu dan magazin yang bertumpuk. Nah, semua perlengkapan taktis mereka bawa. Dan Larry menggunakan rompi anti peluru yang custom yang beratnya itu hampir 20 kilo dia pakai. Emil sedikit lebih ringan. Dia cuma menggunakan plat balistik di bagian-bagian vital di tubuhnya dia. Nah, sebelum mereka beraksi, mereka sempat meminum obat penenang dulu. Mencoba kayak lebih rileks gitu supaya tetap fokus. Nah, terus jam 9 pagi disitulah mereka beraksi. Di saat itu mereka memberhentikan mobil mereka di dekat bank yang menjadi target mereka. Posisi parkir mereka cukup nyeleneh. Mereka di saat itu mengarah ke dinding, bukan mundur seperti yang biasanya dilakukan oleh para perampok gitu. Nah, mereka nggak peduli dengan kondisi itu. Jadi mereka nggak berniat untuk cabut atau lari terburu-buru. Dan seperti biasa, mereka sudah mengatur waktu mereka merampok itu sekitar 8 menit. Dan di waktu itulah yang mereka perkirakan waktu yang sangat efektif untuk mereka melakukan perampokan. Nah, mereka di saat itu menutup wajah dengan menggunakan topeng dan mereka keluar dari mobil. Dan di saat itu, aksi mereka merampok ketika masuk ke dalam bank ternyata sempat dilihat oleh petugas patroli dan dalam hitungan detik petugas ini langsung melaporkan bahwa sudah terjadi aksi perampokan lewat radio polisi. Di saat itu polisi semuanya langsung menuju ke lokasi.
Nah, begitu Larry masuk, Larry segera mengancam semua orang di sana. Ada sekitar 30 orang pegawai, nasabah, bahkan anak-anak yang diperintahkan untuk tiarap di lantai. Di saat itu, Emil seperti biasa, dialah yang mulai mengumpulkan uang-uang dengan cara yang berantakan banget. Dia sampai memukul seorang nenek-nenek yang mencoba untuk bergerak dan ingin kabur. Di saat itu, Emil menembaki pintu keamanan dengan tembakan yang brutal banget. Dan wakil manajer di bank tersebut juga sampai dipukul karena dimintai untuk membuka berangkas. Dan ternyata setelah berangkasnya dibuka, jumlah uangnya nggak terlalu banyak seperti biasanya, geng. Dari target mereka yaitu 3/4 juta dolar, mereka cuma mendapatkan sekitar 300.000 dolar aja. Nah, Emil di saat itu benar-benar ngamuk. Dia menembak ke langit-langit bank untuk membuat orang-orang di sana panik dan takut. Nah, suara tembakan menggema. Di saat itu semua orang benar-benar kaku, nggak bisa bergerak. Nah, sementara Larry memeriksa situasi di luar. Dia di saat itu udah menyadari ada polisi yang mulai berkumpul dan dia memilih untuk menembakkan polisi-polisi itu dengan menggunakan senjata AK-47 yang dia pegang. Nah, petugas di luar langsung berlindung mencari tempat yang lebih aman, terutama di belakang mobil patroli mereka. All officers stay down. Shots are being fired from AK-47. Multiple officers hit. They had no care for life. Nah, tapi ternyata pistol mereka tidak mampu menembus baju anti peluru yang digunakan oleh kedua perampok ini. Nah, di saat itu, area tempat terjadinya pertempuran itu masih banyak warga di sana dan polisi sudah memanggil backup bantuan. Ketegangan di saat itu cukup besar. Bentrokan di antara kedua belah pihak nggak bisa terhindarkan. Dan di saat itu Larry memerintahkan supaya seluruh sandera di dalam bank tersebut dikurung di dalam berangkas dan mereka diberikan ruang untuk keluar dari pintu lain. Tetapi, di saat itu pihak kepolisian sudah membentuk perimeter dan bersiap-siap untuk menyerang. Pada jam 9:24 pagi, Larry menjadi yang pertama kali keluar dari pintu bank tersebut. Dia menenteng AK-47 dan dia langsung menembaki mobil polisi yang ada di seberang jalan. Nah, di saat itu, warga berhamburan tiarap di balik apapun yang bisa dijadikan perlindungan karena mereka kaget banget seorang perampok dengan AK-47 keluar dari balik pintu bank. Question help at the bank. All units at the Bank of America, stay down. Shots are being fired. Automatic fire. Dan di saat itu, tembakan dari Larry ini menyasar kemana-mana dan ada 2 orang warga sipil itu tewas tertembak. Nah, 6 menit kemudian, pukul 9:30, Emil ikut keluar juga membawa tas berisikan uang yang gak seberapa itu. Tembakan kembali bergema, lebih liar lagi, lebih brutal lagi, dan mereka di saat itu benar-benar seperti pasukan yang sedang berperang di medan tempur. Salah satu petugas yang ada di lokasi melihat para perampok ini menggunakan AK-47. Mereka menghamburkan 200 peluru sekaligus di saat itu. Dan polisi satu persatu tumbang, geng, melawan 2 perampok dengan senjata militer ini. Karena di saat itu, peluru dari pistol mereka benar-benar nggak bisa menembus baju anti peluru dari 2 perampok tersebut. Dan beberapa petugas bahkan sampai berlarian ke toko senjata terdekat untuk meminjam senapan yang lebih besar. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Amerika itu kan toko senjata itu kan banyak di sana ya, karena senjata di sana legal untuk dimiliki oleh warga sipil. Polisi aja sampai minjam senjata dulu. Dan di saat itu, setelah mendapatkan senjata laras panjang, dari jarak 200 meter, ada seorang polisi yang berani mengambil resiko. Di saat itu, dia menembak bagian punggung dari perampok, yaitu menggunakan 2 peluru yang mengenai bagian punggung dan juga pinggul dari si Larry. Nah, di saat itu, dia kaget. Wah, ternyata baju anti pelurunya tembus. Nah, namun dia nggak nyerah. Dia sempat membalas dengan peluru yang masih menembus baja, menembus lapisan bodi mobil polisi, dan di saat itu ada 2 polisi lagi yang kena. The situation is becoming more and more tense. Larry and Emil keep on firing at anything that moves, policemen or civilians. No one is spared. Di saat itu mereka menembak siapapun juga. Dan tiba-tiba ketika mereka mencoba membawa uang keluar, nah di tas yang mereka bawa itu ternyata itu adalah tas keamanan yang mengandung tinta merah. Jadi karena udah saking seringnya perampokan terjadi di sana, pihak bank menciptakan sebuah tinta anti perampokan atau anti pencurian. Nah, tas itu bakal meledak dan mengeluarkan cat berwarna merah yang bakal menyembur ke seluruh uang yang dibawa. Jadi ketika uang itu sudah terkena cat merah tersebut, maka uang itu nggak
nggak bakal berlaku lagi atau nggak bisa digunakan oleh siapapun termasuk si perampok. Jadinya uang ratusan dolar tersebut nggak ada nilainya lagi. Tapi kedua perampok ini nggak panik sama sekali. Memang tujuan mereka bukan cuma buat uang, justru mereka menikmati hal tersebut. Larry bahkan menembaki mesin ATM dan helikopter berita yang sedang meliput dari udara. Pilotnya sampai panik dan menaikkan helikopter ke ketinggian yang lebih tinggi lagi untuk menghindari tembakan. Broadcasting the shootout live on TV. We've just been informed that the suspect is shooting at our helicopter and the other helicopters. So I'm going to try to keep a picture with you, but we are being shot at this time. Let's go up higher. Peluru mulai menembus perlindungan mereka dan Emil di saat itu terkena beberapa tembakan. Satu kena ke alisnya dia, sementara Larry masih berputar-putar di sekitar mobil polisi menembaki tanpa arah. Namun di sisi lain, Emil mulai capek, geng. Dia kelelahan dan mulai duduk di kursi mobil. Nah, dia membuka pintu mobil dan dia mengajak Larry untuk ikut kabur di detik itu juga. Di saat itu, Larry nggak peduli. Dia nggak mau naik ke dalam mobil. Dia cuma berdiri di dekat pintu mobil dan seolah-olah menunjukkan ketidakpuasan. Gak lama kemudian, ya, unit dari SWAT tiba di lokasi. Nah, Emil mulai menyalakan mesin mobil dan dia pengen kabur dari sana. Sementara Larry nggak mau kabur. Dia malah melindungi Emil dengan tembakan. For Emil Matasareanu, things are more complicated. Hit by several bullets, including one that tore off his eyebrow, he was in a state of shock and put himself out of action by sitting down in the passenger seat of the car. The suspect is walking along the east side of the bank. He's just daring people to come after him. He's got additional weapons. The trunk is open on his vehicle. Could be out 10 and somebody has a shot. Take it. Suspect's head. Nah, tiba-tiba senjatanya Larry macet di saat dia coba ngecek senjatanya, geng. Tapi keduluan oleh polisi yang menembaki tubuhnya dia tepat di bagian bahu kanan. Nah, di saat itu tembus tuh pakaian anti pelurunya. Bagian arteri utamanya tuh sampai robek dan Larry jatuh tersungkur. Di saat itu juga dia sempat mengambil sebuah pistol Beretta ya yang dia bawa dan dia mengarahkan pistol itu ke bawah dagunya dia untuk mengakhiri hidup. Jadi daripada dia ditangkap atau dia ditembak oleh polisi, mending dia mengakhiri hidup. He still tries to unblock his gun, in vain. Officer Caparelli, stationed up the street from Larry, handgun in hand and exposed, fires at the assailant, then quickly escapes to avoid the Kalashnikov bursts. What he doesn't know is that Larry's gun is jammed, preventing the robber from firing back. Nah, di saat itulah dia tewas di tempat. Sisalah Emil sendiri. Di saat itu terlihat mobil yang akan dia gunakan untuk kabur ternyata bannya udah bocor. Kaca depannya juga udah tertembak. Dan jalan keluar untuk dia bisa kabur udah ditutup atau dipagar. Nah, dia di saat itu mencoba mencari kendaraan lain dengan cara membajak kendaraan warga. Tapi ternyata 2 kali dia coba, semuanya gagal. Dan di saat itu, ya, dia sempat melihat Larry yang udah tersungkur, udah kaku di tanah. Dia sempat melambaikan tangan ke arah Larry. Nah, ternyata hal itu dia lakukan sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil Jeep berwarna krim muncul di depan dia dan Emil sempat menembaki kaca depan mobil tersebut dan melukai orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dan di saat itu orang itu langsung turun dari mobil dan meninggalkan mobil Jeep tersebut dan Larry langsung mengambil senjata-senjatanya dia serta amunisi dan dia pindahkan ke dalam Jeep itu. Nah, tapi ternyata ketika mobil itu dia nyalain, mobilnya malah mogok. Jadi semacam ada sistem pengamanan dari mobil itu aktif. Dan saat Emil masih berusaha untuk menyalakan mobil tersebut, mobil patroli polisi datang dari arah berlawanan. Ada 3 anggota SWAT itu keluar dari dalam mobil dengan senjata otomatis. Nah, Emil sempat kabur bersembunyi di balik sebuah mobil Chevrolet berwarna putih dan dia mulai menembaki para petugas tadi secara brutal. Nah, kali ini pertempurannya berimbang. SWAT tersebut membalas dengan tembakan intens menghantam ke segala arah dengan senjata laras panjang. Kalau tadi polisinya menggunakan pistol, tim SWAT ini justru menggunakan senjata yang lebih canggih. Nah, di saat itu Emil tertembak tepat di bagian dadanya, tapi dia tetap tembak balik, dia bales. Nah, akhirnya ada seorang anggota SWAT yang menargetkan kakinya dia yang di saat itu ya tidak menggunakan anti peluru dan peluru demi peluru menembus daging di kakinya dan Emil akhirnya terkapar. Di saat itulah terlihat cairan merah itu ya bergenang di daerah trotoar di dekat Emil berada. And in firing position, the SWAT agents then had the good idea to aim at his unprotected legs. The shots fly off and hit Emil several times. With his legs riddled with bullets, Emil no longer had the strength to continue. He was hit 29 times and lost a lot of blood.
Dan dia masih sempat menantang-nantang polisi dengan kalimat-kalimat kotor. Bahkan dia mengatakan, tembak kepalaku kalau berani, katanya. Nah, namun gak ada yang melakukan itu karena menurut polisi lebih baik menangkap dia dalam kondisi hidup-hidup. Beberapa menit kemudian, di saat itulah dia akhirnya kehabisan banyak cairan merah dan dia pun meninggal di tempat. Nah, dengan meninggalnya Emil, baku tembak North Hollywood berakhir di saat itu juga. Di dalam waktu yang kurang dari 1 jam, lebih dari 2000 peluru, geng, ditembakkan di lokasi tersebut. Dan belasan petugas ada yang terluka dan juga meninggal dunia. Nah, selesailah perjalanan dari Emil dan juga Larry di saat itu. Gimana tuh, geng, menurut kalian? Serem gak, geng? Nah, peristiwa ini, geng, kemudian menjadi sebuah perubahan besar di dalam taktik kepolisian Amerika, yang mana mereka melihat sendiri hari di mana Los Angeles berubah menjadi zona perang pada siang bolong. Selama hampir 1 jam lamanya, kota Los Angeles berubah menjadi zona perang di saat itu dan tembakan terdengar tanpa henti. Nah, lebih dari 1.700 peluru dimuntahkan dan hampir 1.000 diantaranya berasal dari 2 orang aja, yaitu Larry Philip Jr. dan si Emil Materano. Semenjak kejadian itu, pihak kepolisian di sana pun berbenah, geng. Untuk pertama kalinya mereka mulai mempersenjatai unit patroli mereka dengan senapan semi otomatis dan mobil semi militer, supaya ketika mereka menghadapi para perampok seperti ini, mereka nggak kalah persenjataan. Nah, reformasi ini kemudian diikuti oleh Departemen Kepolisian di seluruh Amerika karena mereka udah mulai was-was melihat ya negara mereka yang mengizinkan warganya memiliki senjata, ternyata hal itu justru menjadi bumerang buat mereka. Senjata warganya yang mencoba untuk melakukan tindakan kriminal jauh lebih canggih daripada yang mereka punya. Akhirnya, pihak kepolisian menggeledah rumah dari Larry. Di saat itu, pihak kepolisian menemukan sesuatu yang cukup menarik, yaitu adanya sebuah kopian atau film bajakan dari film hit 1995, film perampokan. Nah, film inilah yang sangat identik dengan apa yang dilakukan oleh Larry dan juga temannya Emil. Nah, di rumah Larry juga ditemukan berbagai senjata ilegal dan juga peralatan tempur yang dimodifikasi. Tapi salah satu misteri yang paling masih menggantung hingga saat ini adalah dari total 1,5 juta uang hasil rampokan mereka, sebagian besar uang itu nggak pernah ditemukan. Jadi entah mereka tanam di mana, entah mereka kasih ke siapa, atau justru sudah mereka habiskan untuk membeli senjata, yang jelas nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Kejadian North Hollywood tercatat sebagai salah satu konfrontasi paling brutal dan bersejarah di dunia kepolisian Amerika. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang obsesi seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan, tapi lama-lama berubah menjadi sebuah obsesi yang ingin melakukan tindakan kekerasan dan melawan petugas dengan senjata yang mereka miliki. Nah, semenjak itu, persenjataan pihak kepolisian Amerika berubah total demi bisa menghadapi orang-orang seperti Larry dan juga Emil. Gimana, geng, menurut kalian tentang kisah ini? Gila banget ya, geng. Ternyata film-film yang selama ini kita tonton itu terinspirasi dari kisah nyata.